Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1552 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 107, ayat 23 sampai ayat 32. Mazmur pasal 107, ayat 23 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kita agar kita tidak lupa sama Tuhan dalam segala aktivitas kita. Amin. Haleluya. Pemazmur mau menceritakan tentang ada orang-orang yang mengarungi laut. Mereka melakukan bisnis di lautan luas. Ombak dan gelombang itu sudah menjadi makanan mereka sehari-hari di tengah laut. Mereka juga sangat kagum akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mereka kagum dengan perbuatan ajaib yang luar biasa Tuhan kerjakan atas muka bumi ini. Kalau saya bisa katakan, orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama. Izinkan saya umpamakan mereka adalah orang Kristen. Saudara lihat, di ayat 25 sampai ayat 27, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka di tengah laut, terjadi masalah besar. Ayat 25 sampai 27, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya semua berjalan seperti biasanya, normal. Tapi tiba-tiba Tuhan berfirman, tiba-tiba angin badai yang tidak biasanya sangat tinggi menerjang kapal mereka. Saking tingginya gelombang itu, pemazmur mengatakan di ayat 26, mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka ini satu pergumulan yang tidak biasa. Karena yang biasa mereka hadapi hanyalah ombak gelombang biasa. Tapi kali ini ombaknya luar biasa. Mereka sangat-sangat ketakutan dan kehilangan akal. Perahu mereka hancur dan semangat mereka juga patah. Dan tidak ada manusia atau orang lain, baik itu keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka, yang dapat menolong mereka di tengah badai yang dahsyat, di tengah samudra raya itu. Pertanyaannya, apakah mereka menyerah? Tidak. Terus apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa selamat? Mari kita lihat ayat 28 dan ayat 29. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat badai yang dahsyat itu menjadi tenang. Badai itu diam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar tentang rahasia berseru, berseru ini adalah berdoa. Amin. Kata berseru ini sangat-sangat sederhana, tapi kata ini selalu menjadi alternatif campur tangan Tuhan. Haleluya. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan turun tangan. Tuhan dengan segera menolong orang-orang yang berseru kepada namanya yang kudus itu. Haleluya. Nama Tuhan itu kudus, sakral. Amin. Saudara jangan ikut-ikutan dengan orang dunia yang latah. Dikagetin sedikit sudah bilang nama Tuhan. Oh my God, darah Yesus. Baru kesandung, kepleset, sudah teriak nama Tuhan. Saudara, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan itu kudus dan hanya boleh disebut di saat-saat tertentu. Orang Israel punya kebiasaan. Mereka hanya boleh menyebut nama Tuhan itu hanya di saat ibadah, berkhotbah, atau ada di dalam situasi yang sangat gawat darurat. Baru mereka memanggil nama yang kudus itu, nama Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Dari ayat 23 dan ayat 24. Tadinya baik-baik saja kan? Tapi kenapa Tuhan berfirman, malah dibangkitkannya badai yang luar biasa itu? Sudah perhatikan mereka. Mereka setiap hari melakukan perjalanan bisnis di tengah laut. Tapi ketika badai itu datang, mereka kewalahan. Mereka tidak sanggup menghadapi badai itu. Pertanyaannya, bukankah mereka orang Kristen? Mereka melihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam penciptaan. Tapi kenapa Tuhan berfirman kok malah yang datang itu badai? Saya belajar begini. Tuhan terkadang izinkan ada badai datang menerpa kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya melihat, mengagumi ciptaan Tuhan. Betul? Betul mereka orang Kristen. Tapi mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berseru kepada nama Tuhan. Makanya Tuhan izinkan badai datang, menerpa kapal mereka, menerpa rumah tangga mereka, menerpa pelayanan mereka, menerpa usaha pekerjaan mereka, agar mereka berseru kepada nama Tuhan. Mereka berseru, mereka berdoa kepada nama Tuhan, yang tadinya mungkin sudah lama mereka abaikan. Karena mereka selalu mengandalkan diri mereka, kekuatan mereka, harta mereka, relasi mereka. Sehingga mereka sudah tidak lagi berseru, tidak lagi berdoa. Makanya Tuhan izinkan ada badai yang luar biasa menerpa mereka. Supaya apa? Mereka berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini saudara, orang Kristen, tapi saudara tidak lagi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudah lama saudara tidak pergi ke gereja. Sudah lama saudara tidak berdoa, tidak lagi baca firman, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan.
Bukan satu kebetulan saudara mendengarkan renungan ini. Dengar baik. Badai itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Agar saudara umat Tuhan berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya dalam badai itu, mereka tidak doa syafaat, tapi doa yang sederhana. Saya yakin mereka berdoa pendek, tapi luar biasa. Mungkin doa mereka seperti ini, Tuhan, tolong saya Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, selamatkan saya. Mungkin itu yang mereka keluarkan. Mereka berseru, mereka berkata-kata seperti yang tadi saya katakan. Doa itu memang betul-betul keluar dari hati mereka. Dengan segenap jiwa, segenap kekuatan mereka, saudara, mereka berseru kepada nama Tuhan. Dan seruan itulah yang membuat Tuhan tergerak untuk menolong mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang waktu belum diberkati, waduh, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin puasa, rajin melayani. Tapi setelah diberkati, tidak lagi konsisten, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mulai berubah setianya, komitmennya juga sudah mulai pudar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau diberkati atau tidak diberkati, mari kita tetap berseru kepada nama Tuhan, karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Tidak selamanya anak-anak Tuhan menderita. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami banyak persoalan, pergumulan terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan mau saudara intim dengan Tuhan. Tuhan mau saudara berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Kalau saat ini saudara berdoa, belum Tuhan jawab, saudara, Tuhan mau saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita berseru, berdoa kepada Tuhan memang betul-betul serius, sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah bersaksi. Kita sudah hampir 10 tahun ya, mungkin lebih, kita berdoa supaya kita dapat membeli tanah untuk kita bangun rumah Tuhan. Saudara, 10 tahun kita berdoa. Setiap di komsel, di waktu-waktu doa kita, setiap hari Minggu, kita doakan supaya kita dapat membeli tanah dengan iman dan dapat membangun dengan iman rumah Tuhan. Saudara, ada tanah yang kami incar, ini cocok untuk pembangunan rumah Tuhan. 10 tahun kami doakan. Beberapa waktu yang lalu, saya tanya kepada yang punya untuk dapat bertemu. Dan dengan iman saya mau katakan kami mau beli. Padahal belum ada uang, tapi kami percaya Tuhan pasti sediakan. Ketika kita melangkah dengan iman, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat untuk menyediakan segala kebutuhan pelayanan. Itu iman kami. Namun, setelah saya menghubungi pemilik tanah, ternyata sudah ada yang DP. Saudara, jujur secara manusia, ada kekecewaan. Tuhan, sudah 10 tahun loh kami berdoa. Saudara, beberapa hari betul-betul saya sedikit terpukul juga, sedih, tapi ada satu penguatan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau bukan tanah itu, pasti ada tempat yang lebih baik, lebih bagus, yang Tuhan sediakan buat pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
mendapat penyataan itu, ada satu kekuatan baru, ada semangat yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita betul-betul berdoa sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita doakan, kita dapatkan. Amin. Mungkin kita belum sungguh-sungguh berdoa, karena mungkin belum diperlukan sama sekali, saudara. Mungkin belum terlalu mendesak dan sebagainya. Tapi kita percaya, jawaban Tuhan itu pasti. Mungkin belum sekarang, tapi nanti bicara kepastian. Haleluya. Tuhan mau kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Kalau menurut waktu kita, kita maunya sih cepatnya, saudara. Kau perlu sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan itu menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu saudara dan saya. Yang saya percaya, waktu Tuhan pasti indah pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan saudara memiliki pergumulan, Tuhan mau saudara berseru kepada nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini, ayat 30 sampai ayat 32. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat tujuan Tuhan di balik badai pergumulan yang mereka alami. Tuhan mau mereka yang pertama ada sukacita. Amin. Saudara lihat ayat 30. Saudara, firman Tuhan dikatakan mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, di balik badai yang mereka alami ada sukacita. Haleluya. Saudara, kita tidak akan mengetahui arti sukacita kalau kita tidak pernah mengalami perjuangan hidup yang meneteskan air mata. Kita akan tahu arti sukacita kalau kita pernah menangis. Kenapa mereka bersukacita? Karena Tuhan sudah membuat semuanya reda. Tuhan sudah menuntun mereka sampai ke tujuan mereka, ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik duka cita, persoalan, pergumulan yang saudara alami, di balik itu semua, Tuhan mau saudara bersukacita karena pertolongan Tuhan nyata bagi kita, orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Amin. Tuhan mau melihat ada sukacita di dalam diri saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita tidak akan mengerti arti kata bersyukur kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara, memuliakan Tuhan. Di ayat 32, saudara lihat. Dengan kejadian itu, mereka meninggikan nama Tuhan. Memuji Tuhan dan memuliakan namanya yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sama seperti orang yang sedang mengarungi laut itu. Dan tiba-tiba badai datang menyerang kapal saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, usaha pekerjaan, bahkan hidup saudara. Dan saudara mulai kewalahan. Saudara tidak mampu mengatasi masalah yang saudara sedang hadapi saat ini. Dengar baik, jangan menyerah. Masih ada harapan. Amin. Iya Pak Pendeta, tapi ini masalahnya rumit Pak Pendeta. Saya sudah minta tolong ke sana kemari, tapi orang-orang tidak bisa menolong saya Pak Pendeta. Pertanyaan saya, sudahkah saudara minta tolong kepada Tuhan? Dengar baik,
Saya belajar dalam Alkitab, ketika umat Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan dengan segera datang menolong umatnya yang berseru, yang berdoa kepada nama Tuhan. Haleluya. Entah umat itu ada dalam bahaya perang atau bahaya badai sekalipun, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Kuncinya berseru, berdoa kepada Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan, berserulah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena di saat kita berseru kepada Tuhan, pertolongan itu nyata. Saudara akan lihat pertolongan dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik badai itu ada sukacita. Di balik badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Kalau saudara sudah ditolong Tuhan, sehingga badai saudara sudah teduh, saudara, tugas saudara, muliakanlah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami banyak sekali pergumulan, itu menandakan Tuhan mau saudara berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Di saat saudara berseru, saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa. Mujizat, perkara-perkara ajaib Tuhan akan kerjakan untuk menolong saudara yang berseru kepada nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini, rumah tangga mereka sedang bermasalah, Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka berseru kepada nama Tuhan, dan Tuhan menolong, memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hubungan suami istri semakin harmonis, satu dengan yang lain. Keluarga para pendengar diberkati Tuhan dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan. Kami patahkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang mau menghancurkan rumah-rumah tangga Kristen. Kami satu hati sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi rumah tangga para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga tetap utuh di hadapan Tuhan. Anak-anak mereka diberkati, cucu mereka diberkati, usaha pekerjaan semua pendengar diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.